Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari yang ke-26 dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa duduk-duduk di tempat yang mulia ini, menjalankan salah satu di antara kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita semua, yaitu sholat zuhur. Alhamdulillah sudah kita kerjakan secara bersama-sama, dan kita pun berharap agar kita terus diberikan kemudahan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain, baik yang sifatnya wajib ataupun yang selain daripada itu. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang tetap setia berpegang teguh dengan ajarannya hingga yaumil qiyamah nanti. Kita berharap kita termasuk di dalamnya, termasuk di antara orang-orang yang nantinya berbahagia dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Kita lanjutkan pelajaran kita, para hadirin, di perjumpaan kita yang pertama. Kita sudah membahas tentang ahamiyatu dirasati siratin nabawiyah. Kita sudah membahas tentang pentingnya kita mempelajari sejarah dan peri kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita juga sudah mengambil pembahasan tentang mengapa mempelajarinya begitu istimewa dan apa saja kekhususan yang dimiliki oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beberapa hal yang terkait dengannya yang sudah kita ambil di perjumpaan kita yang lalu. Maka di kesempatan yang terbatas ini kita akan masuk kepada beberapa pembahasan secara ringkas yang berkaitan dengan marahil
hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fase kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, marahil, marhalah, yang mana para ulama sejarah membagi secara umum fase kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 3 bagian. Yang pertama, hayatuhu qablal bi'tsah. Fase kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus. Artinya pembahasannya nanti akan berkisar dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peristiwa-peristiwa yang terkait dengannya sampai nanti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ini menjadi fase yang pertama. Lalu kemudian fase yang kedua, hayatuhu ba'dal bi'tsati ila ma qablal hijrati. Fase yang kedua adalah fase ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan wahyu, diutus sampai menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Ini fase yang kedua. Lalu fase yang ketiga dari peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hayatuhu ba'dal hijrati ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Fase ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah dengan perjuangan besar yang ada dalam peristiwa itu. Sampai kemudian wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 fase ini yang dijelaskan oleh para ulama sebagai bagian dari siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai bagian dari sejarah perjalanan kehidupan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari fase yang pertama, para hadirin jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hayatuhu qablal bi'tsah. Hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika beliau diutus. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang nanti akan dibahas di fase ini. Tapi kita akan ambil bagian yang barangkali paling masyhur. Bagian yang paling sering dikenal dan dibaca oleh orang. Sebagiannya saja fase ini akan kita ambil. Yang pertama, dari fase ini tentu saja adalah haditsatul fil. Adalah peristiwa pasukan bergajah. Yang disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa kejadian penyerangan Abraha terhadap kota Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah kurang lebih 50 hari sebelum dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khulasatil qissah, yang mana kisah ini secara ringkas, anna Abraha al-Habashi naibu malikil Habasha fil Yaman lamma ra'a al-Araba tatawafada 'ala al-bait fi Makkah wa tahujjuhu kulla 'amin bana kanisatan kabiratan bi San'a wa asmaha Hulais. Abraha al-Ashram atau al-Habashi sebagai orang yang ditunjuk sebagai gubernur di wilayah Yaman. Dan pada saat itu negeri-negeri Arab bercerai-berai. Ada yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh Habasyah atau Ethiopia pada zaman itu. Ada yang kemudian dikuasai oleh Rum atau Romawi seperti wilayah Syam dan yang lainnya dan sekitarnya. Adapun Yaman dikuasai oleh negeri Habasyah. Lalu kemudian ditunjuklah Abraha sebagai gubernur yang ada di wilayah tersebut. Yang mana ada rasa hasad yang dimiliki oleh Abraha ketika melihat bahwasanya Ka'bah
yang ada di kota Mekah senantiasa didatangi oleh orang-orang Arab. Senantiasa dilakukan ibadah haji oleh orang-orang Arab. Sehingga dari sini kita melihat bahwasanya kota Mekah itu memang sudah ramai dari zaman dulu. Semenjak ditinggali oleh Hajar dan Ismail, setelah itu mulai ramai, terlebih setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Lalu kemudian orang-orang berbondong-bondong setiap tahunnya, sepanjang tahunnya untuk melakukan ritual ibadah haji. Tentu dengan syariat yang berbeda dengan yang ada di zaman setelah Rasulullah SAW diutus. Poinnya adalah bahwa Ka'bah ramai didatangi oleh orang. Sementara Abraha al-Ashram ini merasa bahwasanya dia pun harus memiliki sesuatu yang dikunjungi oleh orang. Oleh karenanya, Abraha ini membangun sebuah kanisah kabirah. Kanisah itu gereja. Karena Habasyah itu orang-orang Nasrani. Kita ingat ya dalam peristiwa ketika nanti para sahabat pergi berhijrah menuju Habasyah, ketemu dengan Raja Najasyi, maka nanti pada saat itu Raja Najasyi akan diadu ya, oleh utusan orang-orang Quraisy, yaitu Amr bin As yang pada saat itu belum masuk Islam. Ketika orang-orang para sahabat pergi berhijrah ke Habasyah, Amr bin As ini diutus untuk pergi ke Habasyah dengan satu misi, yaitu memulangkan para sahabat ke kota Mekah. Lalu kemudian memfitnah para sahabat dengan mengatakan bahwasanya Islam datang dengan menjelek-jelekan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Raja Najasyi mentabayunkan, ya, mengkonfirmasi apakah betul bahwasanya kaum muslimin menjelek-jelekan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian ringkas cerita, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian membacakan surat Maryam dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa tentang Nabi Isa di situ, dan kemudian ternyata diaminkan oleh Raja Najasyi, dan kemudian setelah itu masuk Islam Raja Najasyi. Artinya dulunya adalah mereka berada dalam wilayah Nasrani, sehingga dibangunlah gereja yang bernama atau yang diberi nama Qulais. Qulais. Harapannya adalah agar orang-orang Arab itu tidak pergi ke Ka'bah lagi. Apa sih istimewanya? Bangunan kotak saja. Istimewanya apa? Bukan sebuah tempat yang bisa digunakan sebagai area wisata. Berbeda dengan Qulais, yang mana gereja ini dibangun dengan megah, dengan berbagai macam ornamen-ornamen yang luar biasa. Entah itu jendela-jendelanya, entah itu segala sesuatu yang ditempelkan di situ, entah dengan segala perhiasan dan seterusnya dan seterusnya. Harapannya orang-orang pergi ke situ. Hanya saja apa yang menjadi harapan dari Abraha al-Ashram ini ternyata tidak terwujud. Justru yang ada, malah yang ada di sebagian riwayat disebutkan ada seseorang yang datang ke gereja tersebut untuk buang hajat di situ. Bukan di kamar mandinya, bukan di tempat buang hajatnya, tapi di dalamnya. Dan ini sebagai bentuk penghinaan. Sehingga semakin memuncak rasa hasad, kemarahan dari Abraha al-Habasyi ini, ya, sehingga mendorong dia untuk kemudian melakukan penyerangan kepada Ka'bah dengan tujuan utama menghancurkannya. Dan kita tahu bagaimana akhirnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini semua kepada kita semua dalam surat Al-Fil yang kita hafal. Dalam surat Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yang sering kita baca, atau bahkan menjadi salah satu di antara surat-surat favorit kita barangkali ketika kita mengerjakan sholat sunnah, karena tidak terlalu panjang. Allah menceritakan kepada kita semua. Dan bagaimana kegagalan dari Abraha dalam melakukan apa yang menjadi misinya.
Nah, ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan dari peristiwa ini, ya. Pelajaran penting yang barangkali ini akan menjadi landasan dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita memupuk keyakinan dan akidah kita. Yang pertama kita lihat di sini, pelajaran yang kita bisa dapatkan dari haditsatul fil, dari peristiwa penyerangan pasukan bergajah ini adalah qudratullahi tafuqu qudratal bashar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah, kemampuan. Makanya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Allahu Qadir. Allah Maha Mampu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Pelajaran yang kita bisa dapatkan dari penyerangan pasukan bergajah ini adalah qudratullah. Kudrahnya Allah Subhanahu wa taala adalah tafuqu qudratal bashar. Ini jauh melebihi kudrah yang dimiliki oleh manusia. Sehebat apapun manusia merencanakan, sehebat apapun manusia membuat planning dan berbagai macamnya, sehebat apapun manusia berstrategi, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan strategi itu, maka mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang kedua Allah mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan Allah jadikan kaidahum. Kaid itu makar, tipu daya, rencana buruk, ya, keinginan-keinginan untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Alamnya jangan kaidahum fi tadlil. Allah jadikan rencana-rencana buruk mereka fi tadlil. Betul-betul berada dalam kerugian. Kenapa rugi? Gagal. Tidak berhasil apa yang mereka usahakan, tidak berhasil apa yang mereka cita-citakan. Dan ini menunjukkan kepada kita semua, sehebat apapun Abraha itu membawa pasukan dengan jumlah yang besar. Sementara penduduk Mekah itu kita tahu adalah mereka orang-orang yang terbiasa melakukan aktivitas perdagangan, bukan kerajaan. Hidup mereka itu dari berdagang. Makanya di surat yang setelahnya, surat Quraisy, Allah menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita wassaif. Orang-orang Quraisy itu mereka melakukan aktivitas perdagangan dengan cara apa? Rihlah. Dengan cara melakukan perjalanan safar. Baik itu di musim panas ataupun di musim dingin. Di musim panas, ya, syita, mereka pergi ke Yaman. Nah, di musim panas, ya, saif, mohon maaf, mereka pergi ke Syam. Di musim dingin, syita, mereka pergi ke Yaman. Aktivitas mereka seperti itu. Maka ketika pasukan Abraha datang, sudah. Abdul Muttalib sebagai kakek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemuka orang-orang Quraisy, dia menganjurkan orang-orang untuk pergi menyingkir sementara waktu dari kota Mekah. Bahkan 200 ekor onta milik Abdul Muttalib itu diambil oleh Abraha. Tidak ada perlawanan. Yang ada adalah diplomasi. Maka Abdul Muttalib minta untuk dikembalikan. Dan ini menjadi sesuatu yang diherankan oleh Abraha. Kami datang mau menyerang Ka'bah. Engkau, wahai Abdul Muttalib, masih sibuk-sibuknya ngurusin 200 ekor onta yang kami ambil. Apa engkau tidak tahu kami ini mau menghancurkan Ka'bah? Kata Abdul Muttalib, innani ana rabbul ibil. Wajar kalau saya minta kembali onta itu. Karena saya yang punya onta itu. Wa inna lil baiti rahmat. Wa inna lil baiti rabban sayahmihi. Adapun Ka'bah itu ada yang memilikinya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang akan menjaganya. Dan kita tahu kegagalan yang didapatkan. Ini pertama, ya. Pelajaran yang kita bisa dapatkan dari haditsatul fil. Yang kedua, bayyanat haditsatul fil hurmatal baitil haram wa makanatihi. Peristiwa penyerangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah ini menjelaskan kepada kita semua tentang kedudukan dari Ka'bah. Tentang kedudukan dari Al-Baitul Haram. Sehingga bahkan kita semua di dalam doa-doanya kita tentu terselipkan, ya Allah,
urzuqna bi ziyarati baitikal haram. Tentu setiap dari kita di dalam doa-doa kita mungkin tidak setiap hari tapi pernah mungkin terselip Allahumma rizqna, ya Allah berikanlah rizki kepada kami. Untuk apa? Bi ziyarati baitikal haram, untuk bisa menziarahi, untuk bisa berkunjung. Kan begitu. Ada keinginan di dalam hati kita, ya Allah berikanlah kemudahan untuk suatu saat, kalaupun misalnya haji lama waiting list, minimal kita bisa umroh dulu ya Allah. Dengan berbagai macam upaya yang kita lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah itu sebagai bentuk penghormatan, kedudukan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Ka'bah sebagai salah satu dari tempat yang kita semua ingin berkunjung ke sana. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita bisa ambil dari penyerangan pasukan Abraha ini adalah izharu ni'amillahi ala Quraisy. Sebagai wujud dari Allah Subhanahu wa taala menampakkan kenikmatan-kenikmatan kepada orang-orang Quraisy. Peristiwa ini tadi di awal disebutkan terjadi kurang lebih 50 hari sebelum lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 40 tahun berikutnya, ketika Rasulullah SAW sudah 40 tahun usianya, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi rasul. Lalu kemudian mendakwahkan dakwah tauhid kepada orang-orang Quraisy. Maka tentu ada sebagian dari orang-orang Quraisy yang ikut menyaksikan atau minimalnya mendengar terjadinya penyerangan Ka'bah di 40 tahun silam. Lalu kemudian ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus menyampaikan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada mereka tentang peribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada mereka tentang Allah yang telah menyelamatkan Ka'bah di 40 tahun yang lalu. Sehingga peristiwa ini adalah bagaimana Allah menampakkan kenikmatannya kepada orang-orang Quraisy dan mereka sama sekali tidak terkena madarat apapun. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab Abraha dan juga pasukannya, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang kemudian masing-masing burung ini melempar dengan batu sijil yang diambil dari api neraka untuk dilemparkan kepada pasukan Abraha yang sedikit pun tidak memberikan madarat kepada orang-orang Quraisy. Ini kenikmatan yang luar biasa besar. Sehingga seharusnya mereka kembali menjadi teringatkan bahwa oh dulu Ka'bah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sekarang ada orang yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang sama yang dahulu menjaga Ka'bah, sekarang Tuhan yang sama yang mengutus seorang untuk mengajak kepada peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pelajaran yang berikutnya yang kita bisa dapatkan dari peristiwa Ashabul Fil ini adalah annallaha qadirun ala ta'dib kulli man yuhawilu idza hadzal din. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk langsung mengadab, langsung memberikan pelajaran bagi orang yang berusaha untuk untuk menyakiti agama ini, untuk merusak agama ini. Allah Maha mampu untuk mengadabnya secara langsung. Yang tentu kita semua na'udzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang secara tidak sengaja atau golongan orang yang barangkali sifatnya lucu-lucuan, karena subhanallah zaman sekarang ini banyak orang yang melakukan aktivitas lucu-lucuan tapi objek lucu-lucuannya ini agama. Untuk menjadikan orang tertawa, untuk menjadikan orang senang sama dia. Ya. Dibalut dengan ini kan komedi. Nggak apa-apa kalau komedi. Tapi objek yang dikomedikan adalah agama.
Yang bisa jadi ini nanti terjerumus kepada istihza biddin, memperolok-olok agama. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kisahnya Ashabul Fil ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Maha mampu untuk membayar kontan pada saat itu juga, tanpa perlu menunggu-nunggu nanti di akhirat. Di dunianya saja sudah seperti itu, terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di antara fase kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, setelah peristiwa Haditsatul Fil itu adalah Mauliduhu Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu peristiwa dilahirkannya beliau Shallallahu alaihi wasallam. La khilafa anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wulida yaumal itsnain. Di antara para ulama semua bersepakat. Tidak ada silang pendapat di antara para ulama terkait dengan hari kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana hari kelahiran beliau adalah di hari Senin. Semua ulama sepakat, tidak ada silang pendapat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Dzaka yaumun. Itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Dan itu adalah hari di mana saya diturunkan Al-Quran untuk pertama kalinya. Jadi satu hadis menyebutkan tentang keutamaan dari hari Senin. Menyebutkan tentang dua keutamaan dari hari Senin. Apa yang pertama? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Dan itu adalah hari di mana saya diutus, diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada silang pendapat di antara para ulama terkait dengan hari kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Juga para ulama bersepakat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah. Ini tidak ada silang pendapat. Hanya saja nanti akan ada perselisihan tentang tempat secara spesifiknya. Disebutkan ada yang mengatakan bahwasanya beliau lahir di Ad-Darul Kainah, di tempatnya Bani Hashim. Ada yang menyebutkan Bid-Daril lati 'inda Safa, di rumah yang dekat dengan Bukit Safa. Ada yang menyebutkan di Qabilah yang ada di wilayah atau di Qabilah Asy-Syifa, dekat dengan atau saudaraan dari kabilahnya Abdurrahman bin Auf. Tetapi poinnya adalah bahwasanya semua sepakat Nabi SAW lahir di kota Mekah. Juga yang menjadi silang pendapat di antara para ulama adalah ikhtalafu fi ayyi syahrin wulid. Para ulama nanti berbeda pendapat terkait dengan di bulan apa Nabi SAW dilahirkan. Sebagian mengatakan Rabiul Awal, sebagian mengatakan fi Ramadan. Tetapi jumhur para ulama semuanya atau jumhur para ulama sebagian besar menyebutkan tentang Rabiul Awal. Tapi lagi-lagi nanti ada perselisihan pendapat terkait dengan tanggalnya. Katakanlah sebagian besar bersepakat bahwasanya lahirnya di bulan Rabiul Awal, tapi ada perselisihan pada tanggalnya. Ada yang mengatakan di tanggal 2, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal-tanggal yang lain. Tetapi Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya beliau Ar-Rahiqul Maktum, beliau mengambil pendapat yang menyebutkan bahwasanya setelah ditarik garis yang menyebutkan tentang Rabiul Awal pada tahun itu 570 Masehi, dengan kesesuaian hadis yang menyebutkan tentang hari Senin di mana hari tersebut dilahirkan, didapati bahwasanya hari Senin yang ada di Rabiul Awal pada saat itu kemungkinannya adalah tanggal 2, kemungkinannya adalah tanggal 9, kemungkinannya adalah tanggal 16, dan kemungkinannya adalah tanggal 23. Jadi kemungkinan Rabiul Awal hari Senin di tahun 570 Masehi pada saat itu
Setelah ditarik penanggalan kalender, itu didapati bahwasanya hari Seninnya pada saat itu adalah 2, 9, 16 ataupun 23. Sehingga belum ada kesepakatan ijma' para ulama terkait dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun yang disepakati wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tanggal 12 Rabi' al-Awwal. Ya. Kalau wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah disepakati di tanggal 12. Adapun kelahiran masih berselisih pendapat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki seorang ayah. Dan tentunya ada hikmah yang besar. Ada pelajaran yang besar para hadirin sekalian. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan tidak ada ayah yang masih hidup pada saat itu? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida ba'da mauti walidihi wa hadza ablaghul yutmi wa a'la maratibihi. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan setelah wafatnya bapaknya yaitu Abdullah. Dan ini adalah tingkatan yatim yang paling tinggi. Karena ada orang yang berstatuskan yatim, tapi dia sempat ketemu dengan bapaknya. Umur 6 tahun, bapaknya meninggal misalnya. Maka ini pun yatim. Atau bahkan ada orang yang ngaku-ngaku yatim. Ya Ustadz, saya juga yatim Ustadz. Bapak saya udah meninggal. Ngomongnya ketika usianya udah 30 tahun. Ya. Yatim, iya secara bahasa ya. Yatim nggak ada orang tua. Tapi kalau secara syariat tidak. Karena secara syariat itu yatim, man mata abuhu wa huwa shaghirun lam yablugh. Karena yatim secara syariat itu adalah orang yang ditinggal mati bapaknya dalam keadaan dia masih kecil, belum baligh. Jadi kalau 20 tahun ngaku yatim, 30 tahun ngaku yatim, itu yatim secara bahasa saja nggak punya bapak ya, tapi secara syariat tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan seperti ini, tingkatan paling tinggi dari yatim, karena belum sempat sama sekali melihat seperti apa orang tuanya, seperti apa bapaknya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim? Anna fi nash'atihi yatiman yaj'aluhu aktsaru ihsasan bil ma'anil insaniyatin nabilah. Agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rasa sensitivitas yang tinggi, khususnya dalam hal kemanusiaan. Khususnya dalam hal kemanusiaan. Fasahibut tajribah adra mimman lam yamurra bihadhihi tajribah. Karena orang yang melakukan sesuatu itu lebih merasakan daripada orang yang tidak melakukan sesuatu. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali menyampaikan kepada kita semua tentang ana wa kafilul yatama kahataini fil jannah. Seringkali beliau mengatakan, saya dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah, seperti dua jari ini di surga. Antara telunjuk dan juga jari tengah. Maknanya adalah nanti kedudukannya dekat sekali dengan Rasulullah SAW karena nggak ada pemisah. Beda kalau misalkan jari manis dan jari telunjuk itu ada pemisah. Tapi jari telunjuk dan jari tengah ini kahataini fil jannah, seperti dua jari ini di surga. Maka ini menunjukkan kedekatan dari Nabi SAW dan orang yang menyantuni anak yatim. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu? Karena Rasulullah SAW merasakan sendiri seperti apa menjadi anak yatim. Atau bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ketika ada orang yang datang. Ada orang yang datang kepada Nabi SAW mengadukan kepada beliau tentang an qaswati qalbihi. Tentang apa namanya? Kerasnya hati. Ada orang datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang kerasnya
hati yang ada pada diri. Ya Rasulullah, hati saya ini keras. Apa tandanya hati keras? Hati keras itu ditandai dengan sulitnya kita menerima nasihat. Nasihat datang berulang kali. Entah itu nasihat dalam bentuk verbal, ucapan. Entah itu nasihat dalam bentuk peristiwa. Ada orang diberikan nasihat secara verbal. Antum begini, begini, begini. Secara lisan. Ada orang diberikan nasihat secara peristiwa. Dia lagi sakit. Masuk rumah sakit misalnya. Itu bentuk nasihat. Atau dia di rumahnya ada tetangganya yang meninggal dunia. Ini bentuk nasihat. Gimana kalau saya yang dipanggil misalnya? Tanda kerasnya hati itu orang sulit menerima nasihat. Atau bisa jadi orang yang hatinya keras ditandai dengan sulitnya dia melakukan amalan ibadah. Mau ke masjid kayak kakinya ada yang ngikat. Mau ke majelis taklim kayaknya ada pekerjaan yang lain yang harus diselesaikan. Mau baca Quran, ada chat-chat di WA yang belum dibalas. Mau ini, mau itu, mau ibadah sulit. Tanda kerasnya hati. Maka ketika ada yang datang kepada Nabi SAW menyampaikan keluhan tentang kerasnya hati yang ada pada dia, Nabi mengatakan, "Idza aradta ayyalina qalbuk." Kalau engkau ingin melembutkan hatimu, famsah ra'sal yatim. Cari anak yatim, usap kepalanya. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sahibut tajribah. Beliau pernah merasakan. Sehingga apa yang beliau sampaikan itu bukan hanya sebatas retorika, tapi beliau menyampaikan apa yang pernah menjadi pengalaman beliau ketika beliau masih kecil. Kemudian juga, kenapa Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim? Apa hikmahnya? Nash'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tufulatihil mubakkirah ma'a ummihi. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perhatian yang lebih besar daripada ibunya. Barangkali ada yang bertanya, bukankah Nabi tidak disusui oleh ibunya? Nabi disusui oleh ibunya. Nabi disusui oleh ibunya. Hanya tradisi orang Arab pada saat itu, setelah disusui oleh ibunya, maka akan dicarikan orang-orang yang lain yang menyusui, yang berada di wilayah-wilayah pedalaman Mekah. Karena Mekah itu, sebagaimana tadi disebutkan di awal, Mekah itu sudah ramai dengan datangnya orang dari berbagai macam penjuru wilayah. Sehingga banyak hal-hal yang menjadi tercampur baur antara adat yang asli dengan adat dari para pendatang. Sehingga dalam hal bahasa juga sudah berbeda bahasanya, ya. Tetapi ketika berada di lingkungan pedalaman, bahasanya masih terjaga. Kemudian juga secara pandangan mata juga itu lebih sepi, ya, dalam artian bisa lebih terjaga. Pun juga secara fisik jasmani ini bisa lebih sehat, pandangan mata juga bisa lebih tajam karena tidak terhalang dengan tembok-tembok rumah yang ada di perkotaan. Baru setelah disusui oleh ibunya, kemudian disusui oleh Thuwaibah, salah seorang di antara budak perempuannya Abu Lahab. Lalu setelah itu ketemu dengan Halimah yang berasal dari Bani Sa'ad. Makanya nanti namanya Halimah As-Sa'adiyah. Dan sebagaimana para nabi yang lain, itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi, para rasul memiliki kedekatan dengan ibunya. Dimulai dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam misalnya. Ketika ditinggal di kota Mekah bersama dengan Ibunda Hajar. Lalu kemudian misalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, meskipun berada di lingkungannya keluarga Firaun, tapi ibunya tetap bisa datang untuk menyusui dan juga berinteraksi dengannya. Lalu kemudian kita ingat Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga tanpa ada bapak. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berbagai macam hikmah yang lainnya yang bisa kita ambil dari kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau dilahirkan dalam keadaan yatim? Juga ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di fase anak-anak dan dewasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada peristiwa-peristiwa besar yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari peristiwa pembelahan dada ketika berada di kabilah Bani Sa'ad bersama dengan Halimah As-Sa'diyah dan juga keluarganya di sana, atau peristiwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riayatul ghanam, menggembalakan kambing. Iya. Dan nanti ada pelajaran-pelajaran besar kenapa Nabi memelihara kambing, menggembala kambing. Iya. Kemudian juga ada peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk pergi berdagang ke Syam, yang kemudian dari situ muncul atau diketahui ada alamatun nubuwah, ada tanda kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diketahui oleh salah seorang pendeta Yahudi pada saat itu, pendeta Bahiro, ya, pendeta Nasrani, pendeta Bahiro, atau bisa juga dibaca Buhairo, yang kemudian Abu Thalib diminta untuk bawa pulang saja, karena kalau nanti orang-orang Yahudi di Syam mengetahuinya akan memudaratkan. Kemudian juga di fase ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah di usia beliau yang ke-25. Menurut jumhur para ulama, dengan Khadijah usianya 40 tahun. Ya. Meskipun ada pendapat-pendapat yang lain yang menyebutkan Khadijah usianya di bawah itu. Tapi jumhur ulama mengatakan Nabi pada saat itu 25 dan Khadijah 40 tahun. Lalu kemudian ada Hilful Fudul. Lalu kemudian ada peristiwa restorasi Ka'bah. Bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin di situ. Yang ketiga orang-orang berselisih pendapat, bahkan sampai hampir terjadi perang ketika masing-masing kabilah memperebutkan siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad kembali. Lalu kemudian sampai pada peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai penanda bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fase yang pertama, ya. Fase ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menjadi nabi. Dua fase yang lainnya barangkali nanti akan bisa kita baca melalui kitab-kitab sejarah yang kita bisa dapatkan, ya. Tetapi poinnya adalah kenapa kita mempelajari sirah Nabi ini, tentu sebagai bukti cintanya kita kepada Nabi. Dalam pepatah bahasa Indonesia saya seperti itu, tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Bagaimana kita bisa sayang kepada seseorang, bagaimana kita bisa cinta dengan seseorang kalau kita nggak kenal. Maka untuk bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buktinya diwujudkan dengan kita mengenal beliau. Dan ketika kita sudah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan senantiasa mendahulukan dan mengutamakan beliau dari siapapun. Kan namanya cinta itu butuh bukti. Nggak mungkin orang cinta itu hanya sebatas klaim semata. Ada seorang suami yang cinta kepada istrinya, mengatakan setiap hari cinta, cinta, cinta misalnya. Tapi ketika diminta melakukan sesuatu, nggak mau. Diminta beresin itu, nggak mau. Diminta membelikan itu, nggak mau. Nah, berarti cintanya hanya di mulut saja. Maka kita berusaha untuk menjadikan cinta kita ini bukan di mulut saja, tapi ada buktinya. Sehingga buktinya adalah dengan kita memahami peri kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian kita mengutamakan beliau, mendahulukan beliau dari siapapun. Artinya kalau Nabi mengatakan A, ada orang lain mengatakan B, kita katakan kita akan berpendapat dengan pendapat A. Kenapa? Nabi mengatakan seperti itu. Sementara B sebaliknya. Juga ketika kita mengetahui, memahami, tahu tentang sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan membenarkan setiap apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dikatakan Nabi mesti benar.
Apapun yang disampaikan oleh Nabi mesti tidak salah. Maka Allah mengatakan, dari ini sudah kita ambil di surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, tetapi Muhammad itu adalah berucap sesuai dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Juga, kenapa kita mengetahui sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa beradab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketemu dengan orang, kita nggak kenal orang itu, kita ngobrol, mungkin ngobrolnya ngobrol biasa, atau bahkan mungkin kita berbantah-bantahan. Kita ngobrol tentang apa misalnya, tentang ekonomi di zaman sekarang, ya. Kita berbantah-bantahan sama orang itu, bla bla bla, kita ngomong, "Wah, nggak setuju," dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata begitu kita berpisah dengan orang itu, ada yang ngasih tahu, orang yang tadi kita ajak bicara itu guru besar di bidang ekonomi. Maka tentu kita akan berpikir, oh iya tadi kok saya sok tahu banget ngomongin ekonomi dengan guru besar ekonomi. Kenapa kita ngomong seperti itu? Karena kita nggak kenal dengan dia sebelum ini. Tapi ketika kita sudah kenal, maka tentu kita akan berhati-hati ngomongin ekonomi di depan guru besar ekonomi. Maka ketika kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa lebih beradab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya para sahabat beradab ketika Nabi masih hidup, kita beradab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ya. Dan dengan kita mengetahui mengenal Nabi, kita bisa mengikuti dan berpegang teguh dengan petunjuk dan ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah poin-poin dari kenapa kita harus mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya ini barangkali yang bisa disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara, semoga bermanfaat pula bagi yang mendengarkan, dan silakan para hadirin untuk mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan sejarah kehidupan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga itu akan membantu kita untuk lebih mengenal kepada pribadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.